Apa yang akan Anda lakukan jika Anda kembali ke rumah megah yang dibangun dengan darah dan keringat ayah Anda, hanya untuk diperlakukan sebagai sampah oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya? Inilah kisah Kartika Dwi Lestari, seorang wanita muda berusia 28 tahun yang rela menyamar menjadi seorang gembel untuk mengungkap kebenaran pahit di balik kemewahan hotel termegah di Indonesia. Namun, penyamarannya yang berisiko hampir berakhir tragis ketika seorang satpam, dengan mata penuh curiga, menuduhnya sebagai pencopet dan hendak menyeretnya keluar. Mereka tidak tahu, gadis yang mereka pandang hina itu adalah pemilik sejati dari istana berkilauan tempat mereka bekerja. Babak 1, kembalinya sang pewaris yang terlupakan. Senja di Jakarta menebarkan selubung jingga keemasan di antara hutan beton pencakar langit. Sinar matahari sore itu menembus celah-celah gedung di kawasan Sudirman, memantulkan kilaunya pada fasad kaca Hotel Kencana Agung, sebuah monumen kemewahan yang berdiri angkuh di jantung ibu kota. Pada saat itulah, seorang gadis muda melangkah masuk dengan tenang ke dalam lobi hotel yang megah. Namanya Kartika Dwi Lestari, atau akrab disapa Tika. Penampilannya sangat kontras dengan kemewahan di sekelilingnya. Ia hanya mengenakan sepatu kets usang yang solnya mulai menipis dan celana jeans pudar yang warnanya telah luntur di beberapa bagian. Wajahnya, meskipun terbingkai oleh penampilan yang sederhana, memancarkan seberkas cahaya keteguhan hati yang tak tergoyahkan. Namun, di dalam istana gemerlap itu, tak seorang pun menyadari bahwa gadis berpenampilan lusuh itu adalah pemilik saham mayoritas, pewaris sejati dari seluruh kemegahan ini. Sebaliknya, yang ia terima hanyalah tatapan mata penuh curiga dan kewaspadaan yang menusuk. Selama ia melintasi lantai marmer yang berkilauan, beberapa tamu hotel berpenampilan necis secara terang-terangan bergeser menghindarinya, seolah takut pakaian mahal mereka akan ternoda. Para petugas keamanan berseragam batik modern yang gagah mengawasinya dengan tatapan tajam. Setiap gerak-geriknya seolah dianalisis di bawah mikroskop. Tika merasakan hawa dingin yang menusuk tulangnya. Tempat ini, yang seharusnya menjadi rumah hangat dan penuh kenangan indah masa kecilnya, kini terasa begitu asing dan beku. Ini bukan lagi ruang ramah yang diimpikan dan dibangun oleh almarhum ayahnya. Dengan langkah yang sedikit ragu namun tetap tegar, Tika mendekati meja resepsionis yang terbuat dari kayu jati berukir indah. Ia memberikan senyuman tipis dan menyapa dengan lembut, "Selamat sore, Mas. Saya ingin memesan kamar untuk malam ini." Seorang petugas resepsionis muda, dengan papan nama bertuliskan Rian di dadanya, mengangkat kepala dari layar komputernya. Matanya memindai Tika dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan meremehkan, sebelum kembali menatap monitor dengan ekspresi dingin. Sikapnya jauh dari keramahan yang seharusnya menjadi standar pelayanan di hotel bintang 5. "Apakah sudah melakukan reservasi sebelumnya, Bu?" tanyanya dengan nada datar dan formal. Sebuah pertanyaan yang terdengar lebih seperti interogasi daripada penawaran bantuan. Tika menggelengkan kepalanya dengan lembut. "Belum, Mas. Saya ingin memesan langsung sekarang." Alis Rian bertaut, dan ia menatap Tika sekali lagi. Kali ini dengan kerutan yang lebih dalam di dahinya. Jelas sekali dalam benaknya, wanita ini tidak pantas berada di sini. "Mohon maaf, Bu," ujarnya dengan nada yang dibuat-buat sopan, namun menyimpan cemoohan yang tak terselubung. "Hotel kami memiliki standar tertentu untuk para tamu. Mungkin saya bisa merekomendasikan beberapa hotel lain di sekitar area Blok M atau Melawai yang lebih sesuai dengan anggaran Anda." Petik 2. Hinaan yang begitu kentara itu terasa seperti tamparan bagi Tika.
Namun ia menarik napas dalam-dalam, menekan gejolak emosi di dadanya. Dengan suara yang tetap tenang dan terkendali, ia berkata, "Saya mau kamar presidential suite. Dan saya akan bayar lunas di muka." Ryan tertegun sejenak. Ia tidak menyangka jawaban seperti itu akan keluar dari mulut gadis di hadapannya. Setelah ragu-ragu sesaat, dengan enggan ia memproses pemesanan tersebut. Mungkin berpikir bahwa Tika hanya membual dan kartu kreditnya akan ditolak. Namun, ketika transaksi berhasil, ekspresinya berubah menjadi campuran antara kebingungan dan kekesalan. Setelah menerima kunci kamar berbentuk kartu, Tika memaksakan seulas senyum, meskipun hawa dingin terasa menyebar di relung hatinya. Saat ia berbalik dan berjalan menuju lift, ia bisa mendengar bisikan samar dari belakang punggungnya. Suara Ryan yang bergumam kepada rekannya. "Penampilan kayak gembel begitu, pesan suite paling mahal. Lucu sekali. Paling-paling uang hasil." Tika mengangkat dagunya lebih tinggi dan mempercepat langkahnya. Di dalam lift yang dindingnya berlapis cermin, ia menatap pantulan dirinya sendiri. Matanya yang berkilauan memancarkan api semangat yang tak pernah padam. Hotel ini adalah mahakarya almarhum ayahnya, Bapak Sudarsono, yang telah mencurahkan seluruh hidupnya untuk membangun tempat ini dari nol. Namun, Tika masih ingat dengan jelas kepedihan saat ia terusir dari rumahnya sendiri setelah ayahnya meninggal dunia. Didongkel oleh ibu tiri dan saudara-saudara tirinya yang serakah. Sejak hari itu, ia berjuang seorang diri, menempa dirinya di kerasnya dunia. Ia merantau ke Singapura, bekerja sambil belajar, dan dengan kecerdasan serta kegigihannya, ia berhasil membangun jaringan investasi global. Akhirnya, setelah bertahun-tahun, ia kembali ke tanah air sebagai pemegang saham terbesar dari perusahaan induk yang menaungi hotel Kencana Agung. Namun, alih-alih mengumumkan statusnya dengan gegap gempita, ia memutuskan untuk datang diam-diam, menyamar, untuk melihat wajah asli dari hotel peninggalan ayahnya. Ketika pintu presidential suite terbuka, Tika menarik napas panjang. Pemandangan kota Jakarta dari jendela raksasa memang luar biasa, dan interiornya masih semewah dulu. Namun, sikap acuh tak acuh dan arogansi para staf yang ia temui barusan telah menunjukkan bahwa akar dari pohon megah ini telah mulai membusuk. Ia melemparkan tubuhnya ke sofa empuk dan menatap langit-langit yang tinggi. "Ayah, apakah ayah melihat ini? Tempat yang ayah bangun dengan cinta, kini telah berubah menjadi seperti ini," gumamnya dalam hati. Seketika itu juga, sebuah tekad yang membaja mengeras di dalam hatinya. Ia bersumpah akan memperbaiki tempat ini, mengembalikannya pada kemuliaan sejatinya. Babak 2, Penyamaran dan Penyingkapan Kebobrokan. Keesokan paginya, Tika sengaja mengenakan pakaian yang lebih sederhana lagi. Kaos oblong biasa dan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Ia turun ke lounge-lobby untuk sarapan. Seperti kemarin, ia bisa merasakan tatapan meremehkan dari orang-orang di sekitarnya. Berpura-pura tidak peduli, ia duduk di salah satu meja dan memesan secangkir kopi dan sepiring bubur ayam. Namun, seorang pramusaji yang dengan senyum lebar melayani sepasang tamu ekspatriat di meja sebelahnya hanya menghampiri Tika dengan sikap ogah-ogahan. "Tunggu sebentar, ya, saya sedang sibuk," katanya ketus tanpa menatap Tika. Tika hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Tidak apa-apa, saya akan menunggu." Beberapa saat kemudian, secangkir kopi diletakkan di mejanya dengan kasar. Cangkir itu terisi begitu penuh hingga isinya sedikit tumpah, mengotori tatakan dan meja. Pramusaji itu berbalik pergi tanpa mengucapkan sepatah kata maaf pun. Tika mengangguk dalam hati.
Ia bertanya-tanya, apakah hanya dirinya yang diperlakukan seperti ini? Saat mengedarkan pandangannya ke seluruh Lounge, ia melihat sepasang suami istri paruh baya berpenampilan sangat sederhana. Sang bapak mengenakan kemeja batik lawas dan sang ibu memakai kerudung yang juga tampak sudah lama berjalan ragu-ragu menuju area restoran. Manajer restoran yang berdiri di belakang podium, seorang pria bernama Danu, melirik mereka sekilas lalu berbisik kepada seorang pramusaji. Tamu seperti itu sebaiknya jangan diterima. Merusak pemandangan. Pramusaji itu mengangguk patuh, lalu menghampiri pasangan itu. Dengan nada yang dibuat sopan namun tegas, ia berkata, "Mohon maaf, Bapak, Ibu. Hari ini semua meja sudah penuh dipesan." Padahal, Tika bisa melihat dengan jelas bahwa masih banyak meja kosong di dalam restoran. Pasangan itu tampak sangat kecewa dan malu. Dengan wajah tertunduk, mereka berbalik dan pergi. Menyaksikan pemandangan itu, Tika merasa amarahnya memuncak hingga sulit ditahan. Ia bangkit dari kursinya dan dengan tenang menghampiri manajer restoran itu. "Permisi, Pak. Saya lihat masih banyak meja yang kosong. Mengapa Anda menolak tamu tadi?" Petik 2. Pak Danu menatap Tika dari atas ke bawah dengan pandangan menghina. "Itu karena penampilan mereka tidak sesuai dengan citra hotel kami. Seharusnya Anda sebagai tamu juga bisa memaklumi hal itu," jawabnya dengan arogan. Tika menyeringai tipis. Ia membuka dompetnya. Bukan untuk mengeluarkan uang, melainkan sebuah kartu nama berwarna hitam elegan dengan cetakan tinta emas yang berkilau. Ia menyodorkannya kepada sang manajer. "Silakan periksa sendiri siapa saya," katanya dengan suara dingin. Pak Danu mengambil kartu nama itu dengan sikap meremehkan. Namun, saat matanya membaca tulisan yang tertera di sana, wajahnya langsung berubah pucat pasi. Tangannya mulai gemetar hebat hingga kartu nama itu terlepas dari genggamannya dan jatuh ke lantai. Di kartu itu tertulis, "Kartika Dwi Lestari, pemilik utama, Kencana Agung Group." Seketika itu juga, orang-orang di sekitar mulai berbisik-bisik dan suasana menjadi gaduh. Semua mata kini tertuju pada Tika, menatapnya dengan pandangan yang sama sekali berbeda. Para petugas keamanan yang tadi mengawasinya dengan curiga kini tampak panik dan kebingungan. Tika berbicara dengan suara yang tenang namun menusuk, bergema di seluruh lobi yang mendadak hening. "Kalian semua telah menilai pelanggan hanya dari penampilan luarnya. Kalian mencurigai dan menghina orang tanpa bukti. Inilah wajah Hotel Kencana Agung saat ini." Lobi menjadi sunyi senyap, seolah semua orang menahan napas. Tika kemudian memberikan perintah dengan tegas. "Panggil General Manager, Kepala Keamanan, Manajer F dan B, dan Kepala Housekeeping sekarang juga. Saya ingin mereka semua berkumpul di sini. Dan saya akan menunjukkan kepada mereka, sudah menjadi seperti apa hotel yang mereka kelola ini." Para staf berlarian dengan panik, dan ketegangan menyelimuti seluruh hotel. Tika menatap keluar jendela, ke arah hiruk-pikuk jalanan Jakarta. Ia berbisik pada dirinya sendiri, ini baru permulaan. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Babak 3, revolusi dimulai. Tidak lama kemudian, General Manager Hotel Kencana Agung, seorang pria paruh baya bernama Bapak Prawiro Adikusumo, tiba di lobi bersama para kepala departemen lainnya. Mereka tampak bingung dan tegang, belum sepenuhnya memahami situasi yang sedang terjadi. Bapak Prawiro, dengan wajahnya yang dingin dan berwibawa, mendekati Tika. "Selamat siang, Ibu. Ada masalah apa yang bisa kami bantu?" tanyanya dengan nada formal. Tika perlahan berbalik menghadap mereka. Dari tas selempangnya,
Ia mengeluarkan sebuah map tebal berisi dokumen dan membagikannya satu persatu kepada para manajer. Dokumen itu berisi rekapitulasi keluhan pelanggan selama 6 bulan terakhir, laporan audit internal yang disembunyikannya, dan bukti-bukti nyata kasus diskriminasi terhadap tamu, lengkap dengan tanggal dan nama staf yang terlibat. Wajah para manajer itu menegang saat mereka membaca isi dokumen tersebut. Bapak Prawiro sendiri wajahnya memerah padam. Namun ia tidak bisa membantah bukti-bukti yang terpampang di hadapannya. "Sekarang kalian mengerti," kata Tika dengan suara yang lembut namun tegas. "Inilah kondisi sebenarnya dari Hotel Kencana Agung yang begitu kalian banggakan." Ia kemudian memandang ke sekeliling, memastikan semua staf dan tamu yang ada di lobi mendengarkannya. "Hotel ini dibangun oleh almarhum ayah saya dengan segenap jiwa dan raganya. Saya datang ke sini untuk melihat sendiri, sudah menjadi seperti apa warisannya di tangan kalian." Lobi kembali hening, bahkan suara napas pun nyaris tak terdengar. Bapak Prawiro, dengan suara yang lebih hati-hati, bertanya, "Tindakan apa yang Anda inginkan kami lakukan?" "Bu Kartika," petik 2. "Saya menuntut perombakan total manajemen operasional hotel dan reformasi sumber daya manusia. Tanpa terkecuali, semua harus dievaluasi secara menyeluruh," jawab Tika dengan tegas. Ia mengeluarkan kartu namanya sekali lagi dan menunjukkannya kepada Bapak Prawiro. "Secara resmi, saya umumkan, mulai hari ini, sebagai pemilik utama, saya akan mengambil alih dan mengawasi langsung seluruh operasional hotel ini." Bapak Prawiro akhirnya tertunduk lesu, wibawanya seolah runtuh seketika. Para manajer lain saling berpandangan dengan cemas. Tiba-tiba, kepala keamanan yang tadi sempat bersitegang dengan Tika berseru, Dia wanita yang tadi saya curigai. Penampilannya sangat mencurigakan." Petik 2. Semua mata kembali tertuju pada Tika. Namun, ia menjawab dengan tenang tanpa goyah sedikit pun. "Benar. Saya sengaja datang ke hotel ini dengan pakaian biasa. Saya ingin tahu, apakah seorang tamu di sini akan dihormati sebagai manusia, atau hanya dinilai berdasarkan pakaian dan harta yang ia kenakan?" Kata-katanya menggema berat di lobi. Seseorang dari kerumunan tamu mulai bertepuk tangan pelan, yang kemudian diikuti oleh beberapa tamu lainnya. Suara tepuk tangan itu membuat wajah para staf yang bersalah memerah karena malu. Tika menatap Bapak Prawiro dan menambahkan, "Mulai hari ini, saya akan mengubah segalanya di Hotel Kencana Agung. Saya akan mengembalikan tempat yang penuh dengan praktik korupsi dan diskriminasi ini menjadi sebuah surga keramah tamahan yang sejati." Setelah deklarasi itu, Tika meminta Bapak Prawiro untuk menyiapkan ruang rapat. Rapat darurat untuk merancang perubahan akan segera dimulai. Babak 4, menanam benih perubahan. Di dalam ruang rapat yang dingin, Tika duduk di kepala meja, berhadapan dengan para manajer yang tegang. Pertama, ia memulai, "Kita akan merevisi total buku panduan standar pelayanan. Tidak boleh ada diskriminasi dalam bentuk apapun terhadap tamu, baik karena penampilan, status sosial, maupun latar belakang mereka. Semua staf, tanpa kecuali, harus melayani setiap tamu dengan tulus." Manajer F dan B, Pak Hermawan, dengan hati-hati mengangkat tangan. "Tapi, Bu Kartika, bagaimana dengan manajemen tamu VIP? Mereka adalah sumber pendapatan terbesar kita. Jika kita memperlakukan mereka sama dengan tamu biasa, mereka bisa tersinggung dan tidak akan kembali lagi." Tika menatapnya tajam. Manajemen VIP dan diskriminasi adalah dua hal yang berbeda, Pak Hermawan. Kepada tamu VIP,
Kita bisa memberikan fasilitas dan layanan tambahan sebagai bentuk apresiasi atas loyalitas mereka. Namun, rasa hormat, senyuman, dan kesopanan yang mendasar harus diberikan secara setara kepada semua tamu. Itu tidak bisa ditawar. Para manajer mengangguk dan mulai mencatat. Kedua, lanjut Tika, kita akan mengadakan pelatihan ulang untuk seluruh karyawan. Kita harus membongkar pola pikir yang salah dan sudah mengakar selama ini. Semua harus belajar kembali dari dasar tentang apa itu pelayanan pelanggan. Saya akan mengundang konsultan profesional dari luar untuk program ini. Manajer operasional menyuarakan keraguannya, apakah semua staf akan mau berpartisipasi, Bu? Mungkin akan ada resistensi yang kuat dari karyawan-karyawan lama. Karyawan yang menolak untuk berubah dan beradaptasi dengan nilai-nilai baru hotel ini. Tidak lagi memiliki tempat di sini, jawab Tika dengan nada yang tak terbantahkan. Udara di ruang rapat terasa membeku, namun tak ada yang berani membantah. Terakhir, Tika menekankan, menatap lurus ke arah kepala keamanan. Khusus untuk tim keamanan. Perilaku semena-mena yang saya alami hari ini tidak akan pernah bisa ditoleransi. Tugas seorang petugas keamanan adalah melindungi tamu, bukan menghakimi mereka dengan prasangka. Tidak boleh ada lagi kejadian tamu dihina karena prasangka buta. Kepala keamanan itu menundukkan kepalanya dalam-dalam. Setelah mengamati reaksi mereka, Tika menambahkan, rapat ini bukanlah akhir. Mulai sekarang, kita akan mengadakan evaluasi rutin setiap minggu. Hasil survei kepuasan pelanggan juga akan dipublikasikan secara transparan kepada semua staf. Ia bangkit dari kursinya. Sekarang, pekerjaan yang sesungguhnya baru dimulai. Setelah rapat, Tika tidak beristirahat. Ia mulai berkeliling, memeriksa setiap sudut hotel secara langsung. Dari dapur restoran yang sibuk, departemen housekeeping, meja concierge, hingga kolam renang dan pusat kebugaran. Ia mencari setiap masalah tersembunyi dengan cermat. Di area kolam renang, ia menyaksikan beberapa staf memperlakukan tamu secara berbeda. Tamu berpenampilan modis dilayani dengan ramah. Sementara tamu yang mengenakan pakaian renang sederhana cenderung diabaikan. Tika langsung menegur manajer area tersebut. Apakah ada aturan berpakaian khusus di peraturan kolam renang ini? Petik 2. Staf yang kebingungan menjawab, tidak ada, Bu. Tidak ada peraturan khusus. Kalau begitu, kata Tika dengan senyum dingin. Tidak ada alasan pula untuk bersikap tidak sopan kepada tamu manapun. Selanjutnya, di departemen housekeeping, ia menemukan beberapa kamar yang kebersihannya di bawah standar. Debu yang menumpuk di perabotan, spray yang tidak tertata rapi, bahkan noda kerak air yang masih tertinggal di kamar mandi. Ia memanggil manajer housekeeping. Anda berniat menyambut tamu dengan kondisi kamar seperti ini? Tanyanya tajam. Sang manajer, dengan wajah pucat, mencoba beralasan, maaf, Bu. Belakangan ini kami kekurangan tenaga kerja. Tika memotongnya dengan tegas. Kekurangan tenaga kerja adalah masalah internal kita, bukan alasan yang bisa diterima oleh pelanggan. Pelanggan tidak peduli dengan masalah internal kita. Mereka hanya peduli pada hasil, pada pengalaman yang mereka dapatkan. Ia segera memerintahkan penambahan staf dan penguatan standar prosedur kebersihan. Setelah seharian penuh berkeliling tanpa lelah, Tika kembali ke suite-nya saat malam sudah larut. Ia membuka tirai lebar-lebar, memandangi kerlip lampu kota Jakarta yang tak pernah tidur, dan menarik napas dalam-dalam. Ia semakin sadar bahwa untuk membangkitkan kembali hotel ini, yang dibutuhkan bukan sekadar reformasi kebijakan, melainkan perubahan kesadaran yang mendasar dari setiap individu di dalamnya.
Ia membuka laptopnya dan mengirim email kepada asisten pribadinya. Mulai besok, jadwalkan wawancara individual dengan seluruh staf per departemen. Kita mulai dari tim keamanan. Ia berhenti sejenak, jemarinya melayang di atas keyboard. Di tengah lautan cahaya kota, bayangan senyum hangat ayahnya seolah muncul sesaat. Ayah, mohon saksikan perjuangan putri ayah. Aku bersumpah akan membuat tempat ini kembali bersinar, bisik Tika pelan, penuh tekad. Babak 5, membangun dari hati. Keesokan paginya, Tika memulai hari dengan sesi wawancara bersama tim keamanan. Dua petugas yang kemarin menuduhnya duduk di hadapannya dengan wajah tegang dan penuh penyesalan. Bisa jelaskan, mengapa kalian mencurigai saya kemarin? Tanya Tika dengan tenang. Salah satu dari mereka menjawab dengan suara gemetar, karena pakaian ibu terlihat sangat sederhana. Dan belakangan ini memang ada beberapa kasus pencurian kecil di sekitar hotel. Tika mengangguk penuh pengertian. Saya paham kekhawatiran kalian, tapi pakaian sederhana tidak bisa disamakan dengan niat kriminal. Tugas kita adalah melayani tanpa prasangka. Ia terdiam sejenak, lalu menambahkan, mulai minggu depan, tim keamanan juga akan menerima pelatihan pelayanan pelanggan. Instruktur profesional dari luar akan melatih kalian secara langsung tentang cara berinteraksi dengan tamu secara humanis dan profesional. Kedua petugas itu mengangguk dan berkata serempak, "Baik, Bu. Kami mengerti." Setelah itu, Tika melanjutkan sesi wawancara dengan tim F dan B, housekeeping, dan resepsionis. Awalnya, para karyawan bersikap waspada dan takut. Namun, ketika mereka melihat Tika mendekati mereka dengan sikap yang adil, tulus, dan hangat, mereka perlahan-lahan mulai membuka diri. Tika mendengarkan setiap keluhan dan masukan mereka, sekecil apapun, dan mencatatnya satu persatu. Sore harinya, ia mengunjungi ruang istirahat karyawan di lantai dasar. Kondisinya sangat memprihatinkan. Ruangan itu sempit dan pengap, dengan kursi-kursi reyot dan meja yang salah satu kakinya patah. Hati Tika terasa sakit. Bagaimana ia bisa mengharapkan pelayanan yang prima jika kesejahteraan karyawannya sendiri terabaikan seperti ini? Ia segera memanggil manajer SDM dan memberikan instruksi untuk merenovasi total fasilitas tersebut. Ia meminta agar ruangan itu dilengkapi dengan sofa yang nyaman, area rekreasi, mesin kopi gratis, dan camilan. Tika tahu betul bahwa perubahan besar harus dimulai dari hal-hal kecil yang menyentuh hati. Menjelang senja, Tika naik ke atap hotel. Angin malam yang sejuk meniup lembut rambut panjangnya. Memandang hamparan cahaya kota yang tak berujung, Tika bergumam pada dirinya sendiri. Perubahan ini akan menyakitkan, tapi aku tidak akan pernah menyerah. Ia mulai merancang rencana berikutnya. Deklarasi reformasi besar-besaran akan segera diumumkan, diikuti oleh program pelatihan khusus bagi seluruh karyawan. Perjuangannya untuk membangun kembali Hotel Kencana Agung baru saja memasuki babak baru. Babak 6, ombak penolakan dan pilar filosofi baru. Berita tentang program pelatihan wajib dan sistem evaluasi baru menyebar dengan cepat, menimbulkan gelombang keresahan di antara para staf. Beberapa karyawan senior yang sudah terlalu nyaman dengan cara kerja lama mulai menggerutu secara terang-terangan. Kenapa kita harus ikut tes segala? Ini konyol, keluh seorang staf dapur senior. Suasananya jadi terlalu tegang. Aku lebih suka dulu, lebih santai, timpal yang lain. Tika mendengar semua desas-desus itu, namun ia memilih untuk mengabaikannya dengan tegas. Ia tahu, setiap perubahan pasti akan menghadapi resistensi. Suatu malam, saat melewati koridor staf,
ia tak sengaja mendengar percakapan dua orang karyawan. Jujur saja, aku tidak yakin wanita itu akan bertahan lama. Sok idealis. Kita tunggu saja, nanti juga semuanya kembali seperti semula. Langkah Tika terhenti sejenak, namun ia melanjutkan berjalan tanpa berkata apa-apa. Ia mengerti ketakutan mereka. Perubahan drastis selalu melahirkan kecemasan. Tapi ia juga tahu, untuk membangun kembali kepercayaan yang telah hancur, seseorang harus tetap teguh dan terkadang terlihat dingin. Keesokan harinya, Tika mengumumkan 10 filosofi pelayanan Kencana Agung yang baru. 10 poin itu dicetak dalam poster-poster elegan dan dipasang di seluruh penjuru hotel. Mulai dari lobi utama, ruang istirahat karyawan, hingga ruang rapat. Setiap apel pagi, ke-10 filosofi itu dibacakan bersama-sama. Setiap tamu, tanpa memandang penampilan atau latar belakang, harus dihormati sebagai raja. Berikan senyum dan sapaan yang sama tulusnya kepada semua orang. Dengarkan kebutuhan tamu dengan saksama, dan berikan solusi terbaik. Saat terjadi masalah, fokus pada solusi, bukan pada dalih. Setiap keluhan tamu adalah hadiah. Laporkan dan tindak lanjuti segera. Setiap sudut hotel harus selalu bersih, rapi, dan wangi. Hormati rekan kerja, dan bekerjalah bersama sebagai satu keluarga. Akui kesalahan dengan jujur, jangan menyembunyikannya. Hotel adalah rumah yang aman bagi tamu dan karyawan. Bekerjalah dengan rasa bangga setiap detiknya. Tika bahkan ikut serta secara langsung dalam sesi-sesi pelatihan. Ia ingin menunjukkan bahwa ia bukan sekadar bos yang memberi perintah dari menara gading, melainkan seorang pemimpin yang tulus mencintai hotel ini. Saya tahu, sebagian dari Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa kita harus berubah? Mengapa kita harus meninggalkan cara-cara lama yang sudah begitu akrab? Katanya di hadapan para karyawan pada hari pertama pelatihan. Tapi saya ingin bertanya kembali kepada Anda semua. Tanyakan pada diri Anda sendiri, sudah berapa kali Anda benar-benar tulus menghormati tamu? Kita tidak boleh lupa bahwa yang dilihat oleh tamu bukanlah kemewahan tempat tidur atau kelezatan makanan kita, melainkan ketulusan hati kita. Kata-katanya perlahan mulai menggerakkan hati sebagian karyawan, terutama para staf muda yang lebih terbuka terhadap perubahan. Namun, perlawanan dari kelompok mapan masih kuat, terutama dari beberapa manajer tingkat menengah. Salah satunya adalah Pak Hermawan, manajer F&B yang sejak awal menentang kebijakannya. Ia berpura-pura patuh di depan Tika, namun di belakang, ia terus menghasut rekan-rekannya. Suatu malam, Tika melakukan inspeksi mendadak ke restoran. Ia menyaksikan langsung bagaimana Pak Hermawan dengan acuh tak acuh memberikan meja di sudut gelap kepada sebuah keluarga yang jelas-jelas sudah melakukan reservasi. Dengan alasan meja dekat jendela, disediakan untuk tamu VIP. Tika menghampirinya. Pak Hermawan, tamu ini sudah reservasi, bukan? Petik 2. Iya, Bu. Tapi meja di dekat jendela kami siapkan untuk tamu VIP yang mungkin akan datang, jawabnya gugup. Tamu VIP itu bahkan belum tiba. Dan bagi saya, keluarga ini juga adalah tamu yang sangat penting, kata Tika dengan tatapan dingin. Ia lalu menghampiri keluarga itu dengan senyum hangat. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, Bapak, Ibu. Mari, saya akan antar ke meja yang lebih baik. Setelah mengantar keluarga itu ke meja terbaik di dekat jendela, Tika memanggil Pak Hermawan ke samping. Mulai hari ini, saya bebas tugaskan dari posisi Anda sebagai manajer F&B. Jika perilaku seperti ini terulang lagi, Anda harus meninggalkan hotel ini. Wajah Pak Hermawan pucat pasi. Malam itu, Tika merenung di kantornya.
Pertarungan ini akan panjang dan melelahkan. Tetapi ia yakin, tumpukan perubahan-perubahan kecil pada akhirnya akan menciptakan sebuah transformasi raksasa. Babak 7, Puncak Ujian dan Kemenangan Hati. Sebulan kemudian, ujian sesungguhnya tiba. Sekelompok besar tamu super VIP konglomerat dan pejabat tinggi yang telah menjadi pelanggan setia selama bertahun-tahun akan berkunjung. Mereka terkenal sangat sulit dilayani dan mengharapkan perlakuan super istimewa seperti biasanya. Namun, Tika memutuskan untuk tetap berpegang pada prinsipnya. Penghormatan dan fasilitas dasar akan diberikan. Tetapi tidak akan ada diskriminasi yang merugikan tamu lain. Pada hari acara, salah satu dari tamu VIP itu mendatangi Tika dengan wajah gusar. Biasanya kami disediakan lift khusus. Kenapa kali ini kami harus menunggu bersama tamu-tamu biasa? Protesnya dengan nada tajam. Tika menjawab dengan senyum tenang. Bapak yang terhormat, hotel kami kini menerapkan prinsip pelayanan yang adil bagi semua tamu. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, tetapi kebijakan ini tidak akan berubah. Tamu itu pergi dengan marah, dan berita itu menyebar cepat. Ketegangan kembali terasa di antara para staf. Mereka bertanya-tanya, apakah kali ini Tika akan kalah dan dipaksa kembali ke cara lama? Namun, beberapa hari kemudian, sebuah keajaiban kecil terjadi. Beberapa tamu dari rombongan VIP tersebut mengirimkan email apresiasi kepada manajemen hotel. Awalnya kami terkejut, tulis salah satu dari mereka. Tetapi kami justru terkesan dengan perlakuan yang adil dan profesional. Tolong pertahankan filosofi ini. Tika tersenyum lega saat membaca email itu. Ia tahu, ia tidak bisa memuaskan semua orang. Tetapi ia juga tahu, ketulusan pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri. Waktu terus berjalan, dan Hotel Kencana Agung perlahan tapi pasti mulai mendapatkan reputasi barunya. Bukan lagi hanya sebagai hotel mewah, tetapi sebagai hotel paling manusiawi di Jakarta. Ulasan-ulasan positif membanjiri situs-situs perjalanan, menceritakan tentang staf yang ramah, pelayanan yang tulus, dan suasana yang hangat. Suatu sore, Tika duduk di sudut kafe hotel, menikmati kopi sambil mengamati lobi. Ia melihat seorang staf resepsionis dengan sabar membantu seorang ibu tua yang kesulitan menggunakan ponselnya. Sementara di sudut lain, seorang bellboy tertawa bersama seorang anak kecil. Pemandangan itu membuatnya tersenyum. Perlahan, sangat perlahan, tempat ini benar-benar berubah. Saat itulah, seorang teman lama dari masa kuliahnya, Bima, yang kini menjadi eksekutif di sebuah perusahaan multinasional, kebetulan melihatnya dan menghampiri. Tika, aku tidak menyangka bisa bertemu denganmu di sini. Dan, aku benar-benar tidak percaya. Kamu berhasil melakukan ini. Kamu membuat hotel ini terasa hidup, kata Bima dengan kagum. Tika tersenyum. Awalnya aku juga tidak yakin, Bim. Tapi aku hanya percaya pada satu hal, jangan pernah takut pada perubahan. Aku percaya pada orang-orang di sini, dan aku percaya pada potensi tempat ini. Malam itu, Tika kembali naik ke atap. Langit Jakarta masih sama gemerlapnya, tetapi di dalam hatinya, ada cahaya yang jauh lebih terang. Air mata haru menggenang di pelupuk matanya, tetapi ia menahannya dengan seulas senyum. Ia tidak lagi sendirian. Di sampingnya kini ada ratusan orang yang telah berjuang bersamanya, menangis dan tertawa bersamanya untuk membangun kembali hotel ini. Hotel Kencana Agung bukan lagi sekadar bangunan bisu, melainkan sebuah rumah yang penuh dengan denyut kehidupan, cerita, dan emosi. Tika kembali meneguhkan hatinya. Perjalanannya belum selesai. Ia bermimpi, suatu saat nanti,
Nama Kencana Agung dengan filosofi keramah tamahan Indonesianya akan dikenal di seluruh dunia. Keesokan paginya, Tika mengumpulkan tim manajemen intinya. Kita telah berhasil di Jakarta. Tapi filosofi kita harus menyebar lebih luas. Saya ingin kita mulai mempersiapkan cabang kedua Hotel Kencana Agung. Semua orang di ruangan itu terkejut, namun sedetik kemudian, tepuk tangan meriah membahana. Lokasi berikutnya, lanjut Tika dengan mata berbinar, adalah Bali. Di Pulau Dewata, kita akan memulai sebuah cerita yang baru. Tika kembali menatap keluar jendela. Ia tahu, perjalanan baru di hadapannya akan penuh tantangan. Tapi ia akan menghadapinya, seperti yang sudah-sudah, dengan bekal cinta, kepercayaan, dan ketulusan. Karena ia telah membuktikan bahwa kepemimpinan sejati tidak diukur dari kekuasaan, melainkan dari kemampuan untuk menyentuh dan mengubah hati. Dan di Hotel Kencana Agung, setiap hari, ribuan hati disentuh, menciptakan kenangan